Suamiku ternyata CEO. Bab 080. Rea kembali fokus ke lemari pakaiannya, membuka pintunya lebar-lebar untuk menunjukkan isinya yang dipenuhi dengan berbagai hijab. Aku ambil ini saja, ya. Sepertinya cocok dengan pakaian yang akan kupakai, kata Elia sambil mengambil salah satu hijab yang dirasanya pas. Rea mengangguk setuju. Elia pun segera menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah selesai mengenakan pakaian lengkap dengan hijab yang dipinjam dari Rea, ia berdiri di depan cermin. Penampilannya kini terlihat berbeda, namun perasaan percaya diri mulai muncul di hatinya. Dengan semangat baru, Elia mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah. Lah menuju garasi, mengambil motor matiknya, lalu melaju perlahan hingga berhenti di depan pagar. Di sana, seorang pria yang sudah akrab baginya berdiri di samping mobil mewah. Ia turun dari kendaraan dengan santai dan melemparkan senyum hangat ke arah Elia. "Elia, aku mau jemput kamu, mau pergi kemana?" tanya pria itu ramah. Elia tersenyum dingin, tapi tetap sopan. "Makasih, tapi aku naik motor sendiri saja. Hari ini aku mau melamar pekerjaan." Eza, lelaki itu, tampak sedikit kecewa. "Kenapa kamu jaga jarak dariku, Elia? Apa aku salah?" Elia menatapnya tajam. "Kau tanya kenapa? Itu karena aku sudah tahu siapa dirimu. Kau mendekatiku hanya karena keluargaku. Karena pamanku pemilik Prana Corporation. Kau dengan bangga mau menjadi menantu di keluargaku. Tapi dengan bangga juga kukatakan, kau tidak akan pernah bisa menjadi menantu di keluargaku." Eza tampak terkejut, mencoba membela diri. "Elia, aku tidak seperti yang kau pikirkan. Kau salah paham." Elia tertawa kecil, tapi nadanya dingin. "Salah paham. Aku mendengar obrolanmu kemarin. Kau menyukai status sosial keluargaku, bukan aku. Bahkan kau bertaruh dengan teman-temanmu untuk mendapatkanku. Apa itu bukan fakta?" 46. L. Tolong, jangan pernah memanggil namaku seperti itu. Kau tidak pantas, tegas Elia dengan tatapan tajam ke Eza. Eza terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang sulit ia sembunyikan. Tanpa berkata lebih banyak, Elia melajukan motor matiknya dengan mantap, meninggalkan Eza yang masih berdiri tertegun di depan rumah. 47. Setelah meninggalkan Eza di depan rumah, Elia melaju dengan motor matiknya menuju perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya, memberikan sedikit ketenangan di tengah kegelisahan yang bergumul di hatinya. Namun, bayangan kejadian tadi masih terngiang di benaknya. Perasaan kecewa dan marah pada Eza bercampur dengan tekadnya untuk memulai hidup baru. Elia tiba di depan gedung perusahaan yang cukup megah, dengan logo besar bertuliskan, Astra Global Corporation. Tangannya sedikit gemetar saat mematikan mesin motor. Ia menatap gedung tinggi itu, merasa kecil di hadapannya. Namun, ia menguatkan dirinya. "Kau bisa melakukannya, Elia. Kau bisa berdiri dengan kemampuanmu sendiri tanpa bantuan siapapun," gumamnya pelan. Di dalam lobi, Elia menyerahkan berkas lamarannya kepada resepsionis. Wanita muda di balik meja tersenyum ramah. "Silakan tunggu sebentar, Mbak. Tim HRD kami akan segera memanggil." "Baik, Mbak." Elia pun duduk di kursi tunggu, merapikan hijab yang baru pertama kali ia kenakan di luar rumah. Pandangannya mengamati orang-orang yang berlalu lalang, semuanya tampak percaya diri dan sibuk. Rasa minder mulai menyelinap, namun ia mencoba menepisnya dengan menarik napas dalam-dalam. Tak lama, seorang pria muda dengan kemeja rapi datang menghampiri. "Mbak Lia?" "Iya, saya Iqbal dari HRD. Silakan ikut saya ke ruang wawancara." Elia mengikuti langkah Iqbal ke sebuah ruangan kecil namun nyaman. Di dalamnya, sudah ada dua pewawancara lain yang menunggu. Mereka tampak serius, namun tidak menyeramkan. Elia mencoba tersenyum meski gugup. Wawancara dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, seperti pengalaman kerja dan alasan melamar di perusahaan tersebut.
Pewawancara tersenyum ramah, memberikan Elijah rasa nyaman. Jadi, nama lengkap Anda adalah Elijah Konita Prana? Tanya salah satu pewawancara, sambil melihat berkas di tangannya. Elijah tersentak sejenak, namun segera mengendalikan ekspresinya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Oh, bukan. Prana itu hanya nama biasa. Saya tidak ada hubungan dengan keluarga Prana yang terkenal itu." Pewawancara itu mengangkat alis, sedikit curiga, namun memilih tidak bertanya lebih lanjut. "Baiklah, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda?" Elijah tersenyum kecil. "Saya berasal dari keluarga sederhana dan baru saja menyelesaikan pendidikan saya. Saya ingin memulai karir di perusahaan ini karena saya melihat banyak peluang untuk berkembang di sini." Pewawancara lainnya mengangguk, tampak puas dengan jawaban Elijah. Meskipun ada sedikit keraguan di wajah mereka, tidak ada pertanyaan lebih jauh tentang latar belakang Elijah karena yang penting bagi mereka adalah kemampuan para karyawan baru. "Kami menghargai semangat Anda. Apakah Anda bersedia bekerja keras untuk membuktikan kemampuan Anda di sini?" tanya pewawancara lainnya. Dengan suara mantap, Elijah menjawab, "Tentu saja. Saya percaya pada kemampuan saya dan ingin membuktikan bahwa saya layak berada di sini berdasarkan kerja keras saya." Setelah wawancara selesai, Elijah keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena berhasil menjawab semua pertanyaan tanpa menimbulkan kecurigaan lebih jauh, namun juga khawatir dengan tantangan yang mungkin ia hadapi ke depan. Saat ia berjalan menuju motor di parkiran, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rea muncul di layar. "El, semuanya baik-baik saja. Aku berdoa semoga wawancaramu lancar, jangan lupa kabari aku, ya." 48. Elijah tersenyum tipis, merasa bersyukur memiliki teman seperti Rea yang selalu mendukungnya. Ia membalas pesan itu dengan singkat. "Sudah selesai. Aku gugup banget tapi aku lega sudah melewatinya. Makasih atas doanya, Rea." Namun, saat hendak menyalakan motor, sebuah suara menghentikannya. Elijah menoleh dan melihat sosok yang tidak ia sangka akan muncul di tempat ini. Laudia, kakak iparnya. Dengan langkah cepat, Laudia menghampirinya, wajahnya penuh dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu lamar kerja di perusahaan ini?" tanya Laudia. Suaranya terdengar seperti menuntut. Elijah mengangguk, mencoba tetap tenang. "Iya, aku ingin coba mandiri dan mencari pengalaman sendiri." Laudia menghela napas panjang. "Kamu tahu nggak kalau Astra Global itu salah satu pesaing terbesar Prana Corporation? Kalau Paman Prana tahu, apa kamu pikir dia akan setuju?" Elijah terdiam. Ia tahu keputusannya melamar di sini mungkin akan menimbulkan masalah. Namun ia tidak ingin terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang keluarganya. "Aku sudah bilang ke Papa, Laudia. Dia setuju selama aku merasa senang dengan pilihanku. Dan aku yakin ini yang terbaik untukku," jawab Elijah tegas. "Aku sudah bilang ke Papa, Laudia. Dia setuju selama aku merasa senang dengan pilihanku. Dan aku yakin ini yang terbaik untukku," jawab Elijah tegas. Laudia menatap tajam, lalu menghela napas. "Kalau itu keputusanmu, aku hanya berharap kamu siap dengan segala risikonya. Dunia kerja itu nggak seindah yang kamu bayangkan, apalagi dengan posisi kamu sebagai bagian dari keluarga Prana. Orang-orang akan selalu melihatmu dengan kacamata berbeda." "Aku tahu," jawab Elijah mantap. "Tapi aku nggak mau terus hidup di bawah bayang-bayang nama keluarga. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri." "Terus, bagaimana dengan nama belakangmu? Kamu tetap pakai nama Prana waktu melamar kerja?" tanya Laudia, penasaran. Elijah mengangguk. "Sebenarnya, aku sempat mau menghilangkan nama itu. Tapi kata Papa nggak bisa, karena sudah tercantum di ijazahku. Untungnya, sejauh ini orang-orang di dalam nggak banyak tanya soal latar belakang, mereka langsung percaya. Semoga saja tapi walau mereka tahu,
mereka tetap bersikap adil pada semua karyawannya karena perusahaan ini hanya mengutamakan kemampuan karyawannya saja, ucap Claudia. Kok kamu bisa tahu soal itu? Elia mengernyit. Soalnya kakak iparku kerja di dalam, dan kebetulan perusahaan tempat aku kerja sekarang lagi ada kerja sama dengan Astra. Oh, begitu. Ya udah, aku masuk dulu, ya. Mau ketemu manajer di dalam, ujar Claudia sambil melangkah pergi. Elia mengangguk dan kembali berjalan. Namun, belum jauh, Claudia menoleh lagi sambil memanggil. Elia menghentikan langkahnya dan menatap Claudia yang mendekat. Elia, orang-orang di dalam memang adil sama semua karyawannya. Tapi sebisa mungkin, kamu hindari pria berjaket hitam. Jaket hitam? Siapa? Malaikat maut? Tanya Elia, bingung. Claudia terkekeh mendengarnya. Bukan malaikat maut tapi anak pemilik perusahaan ini. Penampilannya kayak berandalan, suka nongkrong di jalanan. Setiap hari cuma pakai satu jaket itu aja. Tapi dia sombong. Hampir semua karyawan di sini menghindarinya karena kalau sampai berurusan dengannya, bisa dipecat. Tenang aja, aku nggak suka cari masalah sama siapapun. Aku cuma ingin fokus sama pekerjaanku, balas Elia, penuh keyakinan. 49. Claudia akhirnya menghela napas lega, meskipun wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran. Baiklah. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk hubungi aku. Elia tersenyum kecil. Terima kasih, Kak Claudia. Dengan hati yang masih bergejolak, Elia melajukan motornya pulang. Tahu ini baru awal dari perjalanan panjang untuk membuktikan dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang seperti Rea dan bahkan Claudia yang siap mendukungnya di saat ia butuh. 52 hari kemudian, Elia menerima email dari Astra Global Corporation yang mengabarkan bahwa ia diterima sebagai salah satu pegawai magang. Hatinya seketika meluap dengan kebahagiaan yang sulit ia gambarkan. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia tak menyangka, perjuangannya yang baru saja dimulai sudah membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Alhamdulillah, bisiknya penuh syukur sambil menatap layar ponsel. Tanpa menunggu lama, ia segera mengabari Rea lewat pesan singkat. Rea, aku diterima magang di Astra. Tulisnya dengan penuh antusias. Tak lama berselang, Rea membalas dengan ucapan selamat dan emoji bahagia. Namun, kebahagiaan ini membawa dilema. Elia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Paman Abi yang selama ini menginginkan dirinya bekerja di Prana Corporation. Elia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Paman Abi malam ini. Di ruang keluarga rumah besar keluarga Prana, Abi sedang duduk di sofa, memegang tablet, mengecek emailnya sambil sesekali menyeruput kopi hitam kesukaannya. Rea duduk di sebelahnya, memandang Elia yang tampak gelisah. Ada apa, Elia? Kenapa kamu terlihat tegang begitu? Tanya Abi, sambil menurunkan tabletnya dan menatap penuh perhatian. Elia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sebelum berbicara. Paman, aku ingin membicarakan sebuah keputusan penting, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Abi mengerutkan kening, penasaran. Keputusan apa? Tanyanya, menunggu penjelasan lebih lanjut. Di sampingnya, Rea hanya tersenyum kecil, memberi Elia dukungan tanpa kata-kata. Aku diterima kerja di Astra Global Corporation, kata Elia akhirnya, dengan nada mantap meskipun jantungnya berdegup kencang. Dan aku memutuskan untuk tinggal sendiri di luar rumah agar bisa belajar mandiri. Aku mau ngekos, dan rencananya mau cari kosan yang dekat dengan kantor. Abi terdiam sejenak. Matanya menatap Elia tajam, mencoba memahami maksud dari perkataan keponakannya itu. Namun, ketika ia berbicara, suaranya tegas. Elia, apa maksudmu dengan bekerja di perusahaan lain? Mengapa bukan di perusahaan keluarga kita atau setidaknya kerja di perusahaan keluarga papamu? Apa kamu meragukan kesempatan yang sudah paman siapkan untukmu?
Nada suaranya mulai meninggi, mencerminkan rasa kecewa dan marah. Elia tetap pada pendiriannya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Bukan begitu, Paman. Aku sangat menghargai semua yang Paman lakukan untukku. Tapi aku mau membuktikan kalau aku bisa hidup mandiri, berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa bergantung pada nama keluarga. Abi menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Elia, hidup ini tidak mudah. Apa yang kamu lakukan ini bukan hanya keputusanmu sendiri, tapi juga menyangkut nama keluarga kita. Apa kamu tidak memikirkan itu? Sebelum Elia sempat menjawab, Rhea menyela dengan lembut, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Mas, mungkin ini saatnya Mas Abi memberi Elia ruang untuk mengejar apa yang diinginkannya. Dia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Dia dulu sama kayak aku. Lagi pula, bukankah lebih baik dia belajar dari pengalaman langsung? Tapi sayang, Elia itu belum pernah hidup sendiri di luar sana. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Aku ingin dia aman dan sukses tanpa harus menghadapi kesulitan seperti yang kamu alami dulu. Rhea tersenyum, mencoba menenangkan suaminya. Kita semua ingin yang terbaik untuk Elia, tapi jalan 51 yang dia pilih tidak berarti salah. Bukankah kita harus mendukungnya, apapun yang dia pilih? Ini adalah perjalanan hidupnya, Mas. Dia yang menjalaninya, bukan kita. Abi memandang Rhea, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Elia. Wajahnya melunak sedikit, meskipun masih ada keraguan. Baiklah, akhirnya ia berkata dengan suara berat. Jika ini memang keputusanmu, Paman akan coba menerimanya. Tapi ingat, Elia, pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk pulang. Mata Elia berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa pamannya yang biasanya keras kepala, bisa luluh. Terima kasih, Paman. Aku janji tidak akan mengecewakan Paman dan keluarga. Abi mengangguk pelan, lalu bangkit dari sofa. Aku akan ke ruang kerja dulu, ucapnya sambil meninggalkan mereka berdua. Setelah Abi pergi, Elia berbalik menghadap Rhea. Terima kasih, Rhea. Tanpa kamu, mungkin Paman Abi tidak akan mau mendengar apapun yang aku katakan. Rhea tersenyum hangat. Elia, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kamu adalah teman terbaikku, dan aku juga tahu kalau kamu mampu. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Elia mengangguk, merasa lebih lega. Dalam hatinya, ia bersyukur memiliki sosok seperti Rhea yang selalu mendukungnya. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyambut langkah Elia menuju hari pertamanya bekerja di Astra Global Corporation. La mengenakan pakaian kerja sederhana namun rapi, dengan hijab yang serasi. Rasa gugup tetap ada, namun ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saat tiba di kantor, ia disambut oleh Iqbal, staf HRD yang pernah menemuinya saat wawancara. Selamat datang, Mbak Elia. Hari ini kita akan mulai dengan orientasi. Saya akan mengenalkan Anda dengan tim dan sistem kerja di sini. Elia mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa senang dengan sambutan ramah dari Iqbal dan rekan-rekan lainnya. Lingkungan kerja di Astra terasa hangat, meskipun profesionalisme tetap terjaga. Selama hari pertama, Elia belajar banyak hal baru. Mulai dari sistem administrasi perusahaan hingga budaya kerja di Astra Global. Ia merasa tertantang namun juga termotivasi untuk terus berkembang. Saat jam istirahat, Elia tetap berada di meja kerjanya dan berniat menikmati makan siang sederhana yang ia bawa dari rumah. Sebagai pegawai magang, ia merasa perlu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat untuk menunjukkan kemampuannya kepada para senior dan atasannya. Namun sebelum makan, ia berniat untuk mengisi botol air minumnya di pantry. Dengan langkah cepat, ia ke pantry. Di pantry, suasana cukup sepi, namun tanpa sengaja ia melihat seorang pria muda dengan jaket hitam sedang berbicara dengan seorang karyawan wanita ketika ia mau masuk hingga ia menghentikan langkahnya di pintu. Elia berdiri di ambang pintu,
menatap mereka. Wajah pria itu sangat tampan, namun penampilannya seperti anak berandalan. Cara bicaranya santai, bahkan terkesan menggoda. Elia segera mengenali pria itu dari cerita Laudia. Anak pemilik perusahaan ini, pikirnya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat menyadari bahwa pria itu mungkin adalah sosok yang dikatakan Laudia perlu dihindari. Pria itu melirik ke arahnya sekilas, tatapannya tajam dan dingin, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Elia buru-buru menundukkan kepala, berpura-pura tidak memperhatikan, namun ia tetap mengisi botol airnya. Dalam hati, ia bergumam penuh rasa kesal, orang itu benar-benar tidak tahu sopan santun. Menggoda wanita di tempat sepi seperti ini. Harusnya dia punya tata krama, apalagi sebagai anak pemilik perusahaan. Tapi kenapa kelakuannya minus? Ya Allah, jauhkan aku dari pria seperti dia. Dengan cepat, Elia kembali ke meja kerjanya, berusaha menghapus peristiwa itu dari pikirannya dan fokus pada pekerjaannya. 52. Elia duduk di meja kerjanya, berusaha keras memusatkan perhatian pada layar komputer. Namun pikirannya terus mengembara, kembali pada adegan di pantry yang baru saja ia saksikan. Pria itu, ia tak tahu siapa dia, tampak percaya diri, arogan, dan jelas bukan tipe orang yang mudah diabaikan. Ketika ia mencoba fokus, suara langkah kaki berat mendekat. Elia mendongak, terkejut, mendapati pria yang sama dari pantry kini berdiri di depannya. Jaket hitamnya masih terpasang rapi, tatapan tajamnya mengunci pandangan Elia seketika. "Kau," pria itu membuka suara, nadanya rendah dan tegas, tanpa basa-basi. "Aku perlu bicara." Elia mengerutkan dahi. "Maaf, Anda siapa? Kenapa ingin bicara dengan saya?" Tanyanya hati-hati, berusaha memahami situasi. Pria itu menyeringai, namun senyumannya terasa lebih seperti ancaman daripada keramahan. "Bukan itu yang penting. Yang penting sekarang kau melihatku di pantry tadi, bukan?" Elia merasa darahnya berdesir dingin, tapi ia berusaha menjaga ketenangan. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawabnya, menghindari tatapan pria itu. Pria itu bergerak mendekat, kedua tangannya bertumpu pada meja kerja Elia. Tubuhnya condong ke depan, membuat jarak di antara mereka semakin kecil. "Jangan bohong," desaknya tajam. "Aku tahu kau melihatku saat aku bersama perempuan itu." Elia menelan ludah, menyadari ia tak bisa lagi berkelit. "Ya," akunya pelan, nyaris berbisik. "Tapi tenang saja, saya tidak akan bilang apa-apa." Tatapan pria itu semakin tajam, matanya mengintimidasi. "Kenapa?" tanyanya dingin. "Kenapa kau memilih diam?" "Saya tidak menutupi apapun," balas Elia cepat. "Saya hanya tidak mau ikut campur urusan yang bukan urusan saya." Pria itu tertawa kecil, namun tawanya penuh sindiran, "Tidak mau ikut campur, ya? Jadi kau memilih diam karena kasihan padaku? Atau mungkin..." Ia berhenti sejenak, menatap Elia penuh selidik. "Karena kau tertarik padaku." Elia mendongak tajam, wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu. "Apa? Tidak. Saya sama sekali tidak tertarik pada Anda," tegasnya. "Saya hanya ingin menghindari masalah, itu saja. Jadi tolong jangan terlalu narsis." Pria itu mengangkat alis, senyum tipis kembali muncul di wajahnya. "Oh, jadi kau tidak mau membuat masalah?" ejeknya. Elia tetap diam, meski tatapannya tak berpaling. "Sayangnya, kau sudah terlibat denganku," lanjut pria itu dengan nada dingin. "Sebarkan saja, katakan pada semua orang bahwa aku pria brengsek yang suka menggoda wanita di kantor. Aku tidak keberatan. Aku malah senang kalau kau menyebar gosip seperti itu." Elia menatapnya, bingung dan tak percaya. Mengapa ada orang yang dengan sengaja ingin merusak reputasinya sendiri? "Apa Anda serius? Kenapa Anda ingin saya melakukan itu?" tanyanya dengan nada tak percaya. Pria itu mengangkat bahu dengan santai, seolah hal itu bukan masalah besar. "Aku serius. Jadi,
Kalau kau ingin menyebarkan gosip tentangku, lakukan saja. Elia menggelengkan kepala, merasa benar-benar kehilangan kata-kata. Saya tidak mengerti Anda. Saya tidak tahu apa motivasi Anda, dan saya tidak peduli. Yang saya tahu, saya tidak akan ikut campur dalam urusan. 53. Anda. Pria itu menyipitkan mata, menatap Elia dengan pandangan tajam yang membuatnya merasa seperti sedang ditelanjangi. Sekarang aku memerintahkanmu untuk ikut campur, ucapnya dengan nada arogan. Sebarkan apa yang kamu lihat. Buat mereka semua tahu kalau aku pria brengsek. Elia terdiam, mencoba memahami jalan pikiran pria itu. Apa tujuan Anda sebenarnya? Tanyanya dengan nada frustrasi. Kenapa Anda ingin orang lain tahu? Dan kenapa malah melibatkan saya? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Elia untuk beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum miring. Kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah aku tidak suka orang yang pura-pura baik dan aku tidak suka dikasihani oleh orang lain. Kalau kau memang berniat menyembunyikan kejadian tadi, aku harus tahu alasannya. Saya tadi sudah katakan alasan saya. Saya tidak mau berurusan dengan siapapun di kantor ini. Saya mau kerja dengan tenang, tegas Elia menatap pria itu dengan tajam meski ada rasa takut. Pria itu menyeringai sinis. Kalau kau mau kerja dengan tenang, buat perusahaan sendiri supaya tidak ada yang mengganggumu, Nona. Sindiran itu membuat darah Elia mendidih, tapi ia memilih diam, menahan rasa kesalnya. Matanya menatap pria itu tajam, sementara si pria masih berdiri di tempat, menatapnya balik dengan ekspresi santai. Beberapa detik kemudian, dia melangkah lebih dekat ke arah Elia. Elia refleks mundur dengan wajah terkejut. Pria itu malah mengulurkan tangan, meraih papan nama yang tergantung di dadanya. Elia Konita, anak magang. Suaranya terdengar penuh ejekan saat membaca tulisan di papan nama itu. Ia mengangkat wajah, menatap Elia dengan seringai tipis. Oh, jadi kau anak magang. Pantas saja kau jadi penakut. Tanpa berkata apa-apa, Elia langsung menarik papan namanya dari tangan pria itu. Pria tersebut hanya tersenyum miring, lalu berdiri tegak. Hei, aku Kairos. Atasanmu, ucapnya dengan nada santai, namun penuh tekanan. Mulai sekarang, kalau aku memanggilmu, kau harus datang dalam 2 detik. Kalau tidak, kau akan langsung kupecat. Setelah berkata demikian, Kairos berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Elia yang masih menahan. Kesal. Baru kali ini aku ketemu orang sebrengsek itu. Sombong, arogan, dan malah bangga kalau nama baiknya rusak. Astagfirullahalazim, gumam Elia sambil menghela napas berat. Ia mencoba mengabaikan kejadian barusan dan kembali fokus pada pekerjaannya sampai malam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Elia pulang kerja lebih larut. Jalanan sudah sepi, hanya ditemani suara angin malam yang dingin. Ia mengendarai motornya dengan hati-hati, namun tiba-tiba, di tengah jalan yang gelap, seorang pria menghadangnya. Berhenti, serahkan tasmu, bentak pria itu sambil mengacungkan pisau. Elia membeku, tubuhnya gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan tasnya. Ambil saja, jangan sakiti saya, pintanya lirih. Begitu pria itu melarikan diri dengan tasnya, Elia segera mencoba pergi. Namun, dalam kepanikannya, ia kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh keras ke aspal. Kepalanya terbentur, dan pandangannya menggelap. Ketika ia membuka mata, suara asing menyambutnya. Syukurlah kamu sadar, ucap seorang pria muda dengan logat kampung. Elia melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di kamar rumah sakit. Apa yang terjadi? Tanyanya. Lemah. Kamu kecelakaan. Aku yang bawa kamu ke sini, jawab pria itu. Namaku Randy. Aku pakai uang yang kubawa dari kampung buat bayar biaya rumah sakitmu soalnya kulibat kamu tidak punya apa-apa untuk bayar. 54. Biaya rumah sakitmu. Elia terdiam, terkejut sekaligus kagum.
Ia memandang pemuda itu, penampilannya sederhana dan jauh dari kesan kota, namun ada kehangatan dalam sikapnya yang membuat Elial merasa tersentuh. "Kenapa kamu menolong aku?" tanyanya pelan. Randy tersenyum kecil. "Karena kamu butuh bantuan. Lagian, kalau aku tidak bantu, siapa lagi?" Kagum dan terharu, Eliah tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hati, ia bersyukur bertemu dengan seseorang seperti Randy di saat terburuknya. 55. Pagi di rumah sakit terasa lebih hangat daripada biasanya bagi Eliah. Udara beraroma antiseptik tak lagi seberat sebelumnya setelah ia tahu ada seseorang seperti Randy yang tanpa pamrih telah membantunya. Namun, kenyataan tentang kejadian semalam tetap menghantuinya. Randy yang tampak sederhana dengan kemeja lusuhnya, masuk ke dalam kamar membawa segelas teh hangat. "Ini untukmu," katanya. "Teh hangat bagus untuk orang yang baru sadar," ucap Randy sambil tersenyum. Eliah menerima teh itu dengan hati-hati, mencoba mengingat malam sebelumnya. "Terima kasih, Mas Randy. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mas Randy semalam." "Tidak perlu dibalas, Mbak. Yang penting sekarang Mbak sehat dulu," jawab Randy dengan nada santai. Namun, pembicaraan mereka terputus saat seorang dokter masuk dan mulai memeriksa kondisi Eliah. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dokter memberitahu bahwa Eliah sudah boleh pulang sore itu, asalkan ada seseorang yang menemaninya. Akhirnya Eliah diantar pulang oleh Randy dengan angkot. Kali ini ia pulang ke rumah papanya. Ketika turun dari angkot, Randy kaget melihat rumah mewah yang ada di depannya. "Ini rumah Mbak?" tanya Randy. Ia berdiri sembari menatap rumah mewah tersebut. "Bukan, ini rumah majikan orang tua saya." Eliah sudah bertekad untuk menyembunyikan identitasnya dari semua orang hingga ia terpaksa berbohong pada Randy meski ia menganggap Randy orang baik. "Mbak tinggal di sini?" tanya Randy penasaran. Eliah mengangguk. "Tapi hanya sementara sampai saya dapat kosan dekat kantor." Randy tidak banyak bertanya lagi. Lah meminta Eliah untuk segera masuk ke dalam. Eliah mendengarkan Randy, namun sebelum masuk ke dalam, ia mengucapkan terima kasih pada Randy karena sudah menolongnya lalu Randy pamit pergi. Di kantor, Kairos memperhatikan ketidakhadiran Eliah. Ia tidak biasa memedulikan orang lain, namun entah kenapa, absennya Eliah membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia merasa khawatir, apakah wanita itu takut padanya sampai tidak masuk kerja. Kalau dia berhenti kerja cuma karena ucapanku kemarin, berarti gadis itu lemah. "Cih, kupikir dia gadis tangguh, ternyata sama saja dengan wanita lain," gumam Kairos. Ketika siang tiba, Kairos memutuskan mencari tahu. Ia memanggil salah satu staf hari. "Cari tahu kenapa anak magang bernama Elia Konita tidak masuk hari ini," perintahnya singkat. Hari tampak kebingungan. "Maaf Pak, kami belum menerima kabar dari Elia. Kami akan coba menghubunginya." Namun, rasa penasaran Kairos sudah tak bisa ditahan, ia memutuskan turun tangan sendiri. Sementara Elia kini berada di rumahnya. Ia berbaring di kamarnya dan teringat bahwa ia belum menghubungi kantor. "Semua barang-barangku dicuri. Sekarang aku pakai apa untuk menghubungi kantor?" Akhirnya, Elia keluar dari kamarnya dan mencari pelayan rumah papanya. Ia meminjam ponsel pelayannya agar bisa menghubungi pihak kantor. Tapi ketika Elia mencoba menelepon nomor kantornya, hanya nada sibuk yang terdengar. "Sepertinya aku harus kembali ke kantor besok," gumam Elia. Keesokan harinya, Elia kembali ke kantor. Dia tetap penuh semangat meski kemarin ia mengalami musibah. Ketika memasuki ruangan, tatapan rekan-rekan kerjanya terasa lebih tajam dari biasanya. Beberapa berbisik-bisik, membuat suasana semakin tak nyaman. Tapi Elia memilih untuk fokus, berjalan langsung ke meja kerjanya. 56. Belum sempat ia menyalakan komputer, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Hai, Elia, kan?" Elia menoleh dan melihat seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, wajahnya dihias senyum manis yang terasa palsu.
Wanita itu adalah orang yang ia lihat bersama Kairos di pantry. Iya, saya Elijah. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya, mencoba bersikap profesional. Wanita itu mendekat, mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Elijah. Aku cuma ingin memastikan satu hal, ucapnya dengan nada rendah, hampir berbisik. Kau tidak bilang apa-apa ke siapapun soal kemarin, kan? Elijah tertegun sejenak, lalu buru-buru menggeleng. Tidak, saya tidak bilang apa-apa. Dan saya juga tidak berniat untuk. Tapi kau melihatnya, potong wanita itu cepat, senyumannya menghilang. Kau tahu, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasiku. Jadi kalau kau berpikir untuk buka mulut, aku akan pastikan kau menyesalinya. Nada ancaman itu membuat Elijah membeku. Sebelum ia sempat menjawab, wanita itu melangkah pergi, meninggalkan Elijah yang masih terdiam dengan wajah pucat. Siang itu, Kairos memanggil Elijah ke ruangannya. Seperti biasa, nada suaranya penuh perintah tanpa sedikit pun keramahan. Kau terlambat menyerahkan laporan ini, ucap Kairos sambil meletakkan sebuah dokumen tebal di meja. Aku mau revisinya selesai sebelum jam makan siang. Elijah tertegun. Pak, ini baru saya terima. Saya butuh waktu untuk memahami datanya dulu. Bukan urusanku. Kalau kau tidak bisa menyelesaikannya, cari pekerjaan lain, balas Kairos dingin. Dengan napas berat, Elijah membawa dokumen itu kembali ke mejanya. Namun baru beberapa menit ia mulai bekerja, Kairos memanggilnya lagi. Ada satu lagi, ucap Kairos, menyerahkan tumpukan dokumen lain. Kerjakan bersamaan dengan yang tadi. Elijah hanya bisa menggigit bibirnya, menahan amarah yang hampir meledak. Ia tahu tidak ada gunanya membantah Kairos, tapi tekanan ini semakin membuatnya kewalahan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Kairos terus memberinya tugas tanpa henti, seolah sengaja ingin menguji batas kesabarannya. Meski begitu, pria itu tidak pernah lagi mengungkit kejadian di pantry. Sebaliknya, ia justru beberapa kali dengan sengaja memberi komentar yang membingungkan. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan soal aku, Elijah, ucap Kairos suatu kali saat memberikan tugas tambahan. Kau mau bilang ke orang-orang kalau aku atasan yang brengsek? Silakan saja. Aku bahkan akan membantumu menyebarkan gosip itu. Elijah tidak tahu apa maksud dari kata-kata itu. Namun, ia merasa Kairos bukan hanya mengujinya sebagai anak magang, ada sesuatu di balik semua ini. Di tengah tekanan yang semakin berat, Elijah mencoba bertahan. Waktu berjalan dengan cepat. Bulan demi bulan berlalu, dan tekanan dari Kairos tidak pernah mereda. Tugas demi tugas datang seperti banjir, tanpa henti. Namun, meskipun awalnya terasa mustahil, Elijah mulai menemukan ritmenya. Setiap kali Kairos memberinya pekerjaan tambahan atau tenggat waktu yang tidak masuk akal, Elijah tetap melakukannya dengan disiplin. Lah mengorbankan waktu istirahatnya, bekerja hingga larut malam, dan bahkan beberapa kali harus membawa pekerjaan pulang. Bahkan, gosip yang sempat beredar tentang Elijah karena keintimannya dengan wanita dari pantry mulai memudar, tergantikan oleh kekaguman rekan-rekannya. Banyak yang mulai memperhatikan bagaimana ia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, meski beban kerjanya terlihat tidak manusiawi. Di sisi lain, meskipun Kairos tetap menjaga sikap songongnya, ada momen-momen di mana matanya 57 menunjukkan sesuatu yang lain, kekaguman. Namun, seperti biasa, ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Aku tidak percaya kau bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu, ucap Kairos suatu kali sambil menatap laporan yang baru saja diserahkan Elijah. Tapi jangan puas dulu. Masih banyak yang perlu kau pelajari. Elijah hanya tersenyum kecil. Baik, Pak. Saya akan terus belajar. Ucapan sederhana itu membuat Kairos terdiam sesaat sebelum ia melangkah pergi. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa Elijah adalah orang yang tangguh dan ia tidak pernah menyangka akan kagum pada seseorang seperti dirinya. 6 bulan berlalu, kabar baik akhirnya datang.
Elijah menerima pemberitahuan bahwa ia diangkat menjadi pegawai tetap. Setelah semua kerja keras dan pengorbanannya, ia merasa usahanya akhirnya dihargai. Hari itu juga, ia menerima pesan dari Randy. "Selamat, Elijah. Aku dengar kamu diangkat jadi pegawai tetap. Boleh aku traktir makan siang untuk merayakannya?" Elijah tersenyum membaca pesan dari Randy. Ia merasa beruntung memiliki seseorang seperti Randy di hidupnya. Selama 6 bulan ini, Elijah dan Randy memang semakin dekat. Dimulai ketika Elijah pergi mencari kosan dan tak sengaja bertemu dengan Randy. Dari pertemuan itulah mereka selalu berkomunikasi. Terlebih Randy juga saat ini bekerja di Astra sebagai staf junior. Saat makan siang bersama, Randy terlihat sangat bersemangat. "Aku senang banget kamu akhirnya jadi pegawai tetap, Elijah. Kamu pantas mendapatkannya." "Terima kasih, Mas Randy," jawab Elijah dengan senyuman tulus. "Tapi ini semua juga berkat dukungan dari orang-orang seperti kamu." Randy menggeleng. "Jangan terlalu merendah. Kamu memang kerja keras. Aku lihat itu." Meskipun Randy baru saja bekerja di Astra sebagai staf junior, ia tidak merasa iri sedikit pun. Sebaliknya, ia merasa bangga bisa mengenal seseorang seperti Elijah. "Sekarang giliran aku yang harus belajar banyak dari kamu," ucap Randy sambil tersenyum. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Mas Randy. Semua orang punya jalannya masing-masing," ucap Elijah lembut. Percakapan itu membuat suasana makan siang menjadi hangat. Di tengah kesibukan dan tekanan pekerjaan, Elijah merasa menemukan pelipur lara dalam kehadiran Randy. Sementara di kantor, Kairos diam-diam memperhatikan Elijah. Melihat bagaimana ia mampu bertahan dan berkembang, ada rasa bangga yang tak terucapkan di hatinya. Namun, seperti biasa, ia memilih untuk menyembunyikannya di balik sikap dingin dan arogan. "Apa kau pikir jadi pegawai tetap artinya bisa bersantai?" tanya Kairos pada Elijah di hari pertamanya sebagai karyawan tetap. Elijah hanya tersenyum kecil, "Tentu saja tidak, Pak. Saya akan terus bekerja keras." Jawaban itu membuat Kairos terdiam sesaat sebelum mengalihkan pandangannya. "Bagus," katanya singkat sebelum berlalu. Dalam hatinya, Kairos tahu bahwa Elijah adalah sosok yang berbeda. Ia kagum pada ketangguhan dan kerja kerasnya meskipun ia mungkin tidak akan pernah mengakuinya secara langsung. 58. Elijah masih merasa sedikit canggung setiap kali melintasi lorong kantor Astra, meskipun statusnya kini sudah berubah menjadi karyawan tetap. Di sisi lain, Randy tampak semakin percaya diri sebagai staf junior. Meskipun mereka bekerja di divisi yang berbeda, ada kenyamanan tersendiri saat mereka saling menyapa atau sekadar bertukar senyum di sela-sela kesibukan. Pagi itu, Elijah berjalan menuju pantry untuk mengambil kopi. Pandangannya masih sedikit mengantuk karena semalam ia lembur menyelesaikan revisi laporan mingguan. Ketika membuka pintu pantry, ia melihat Randy sedang berdiri di dekat mesin kopi, mengaduk segelas kopi hitam sambil tersenyum kecil. "Elijah, kamu pagi-pagi sudah di sini juga?" tanya Randy dengan nada ceria. "Iya, Mas Randy. Aku butuh kafein biar nggak ngantuk. Semalam lembur, dan masih ngantuk banget. Terus nanti ada rapat. Kalau nguap di saat kita rapat, Pak Kairos bisa marah-marah," jawab Elijah sambil tersenyum lelah. Randy mengernyit. "Lembur lagi? Nggak capek, tuh. Kamu harus jaga kesehatan, loh." Elijah hanya mengangkat bahu. "Sudah biasa. Aku harus menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu. Tapi tenang, aku masih kuat kok." Randy mendekati meja kecil di pantry dan menaruh kopinya. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja. Jangan ragu, ya. Kita kan, teman dan rekan kerja di kantor ini, jadi harus saling membantu." Elijah menatap Randy sejenak, merasa terharu dengan perhatian pria itu yang selalu memberinya semangat di saat lelah. "Terima kasih, Mas Randy. Aku pasti bilang kalau butuh bantuan." Saat mereka sedang berbincang, pintu pantry terbuka, dan Kairos melangkah masuk. Wajahnya tampak dingin,
dan sorot matanya menyiratkan ketidakpuasan saat melihat keduanya mengobrol santai. "Kalian berdua santai sekali. Memangnya kalian tidak sibuk?" tanya Kairos dengan tatapan dinginnya. Elijah langsung menegakkan tubuh dan tersenyum sopan. "Selamat pagi, Pak Kairos." "Saya datang cuma untuk buat kopi, Pak," jawab Elijah membela diri. Namun Kairos tak peduli dan malah menyindir tajam. "Ini kantor, bukan tempat kencan, Elijah. Maaf kalau kami terlihat mengobrol terlalu lama, tapi kami tidak kencan di sini, Pak," ucap Elijah. "Ya sudah, sana kerja. Ngapain masih berdiri di situ?" tegas Kairos. Dengan cepat, Elijah meninggalkan pantry sambil membawa cangkir kopinya. Randy menundukkan kepala, memberi salam hormat sebelum mengikuti langkah Elijah keluar dari pantry. "Baru juga masuk di kantor ini, sudah berani tebar pesona," gumam Kairos melirik tajam ke Randy. Kembali ke meja kerjanya, Elijah mengomel pelan. Dia bilang ini bukan tempat kencan, tapi dia sendiri selalu terang-terangan menggoda perempuan di kantor ini. Dasar atasan egois. Ia menghela napas sambil mengetik di laptop, mencoba mengalihkan pikiran dari insiden tadi. 2 hari kemudian, divisi tempat Elijah bekerja mendapat tugas penting, menyelesaikan presentasi untuk klien besar perusahaan. Tenggat waktu yang ketat memaksanya bekerja lembur hampir setiap malam. Mengetahui situasi ini, Randy segera menawarkan bantuan. "Elijah, lagi sibuk banget." "Iya. Aku dengar dari teman-teman, kamu pegang proyek besar itu," ujar Randy saat mereka bertemu di lift. Elijah mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, Mas Randy. Aku harus pastikan semua data akurat sebelum presentasi." Randy tersenyum ramah. "Kalau kamu butuh bantuan untuk cek data atau bikin slide, bilang saja. Aku punya 59 waktu kosong malam ini." Awalnya Elijah ragu, namun akhirnya ia mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu, aku bakal sangat terbantu kalau Mas bisa cek beberapa data ini," ucapnya sambil menyerahkan salinan dokumen. Malam itu, mereka bekerja bersama di ruang rapat kecil. Randy memeriksa angka-angka dalam dokumen, sementara Elijah menyusun narasi untuk presentasi. Suasana kerja mereka terasa santai, dengan sesekali bercanda untuk mengurangi ketegangan. "Ternyata Mas Randy jago juga ngedit slide," puji Elijah sambil tersenyum. Randy mengangkat alis, pura-pura sombong. "Tentu saja, aku ini multitasking. Tapi tetap saja aku kalah sama kamu. Kamu kerja keras banget." Elijah tertawa kecil mendengar candaan itu. Tawa ringan itu sukses mengusir lelah yang sempat menumpuk sepanjang hari. Seminggu setelah presentasi berhasil, divisi Randy mengadakan acara makan siang bersama. Randy, tanpa ragu, mengundang Elijah untuk ikut. "Ayo, ikut. Nggak apa-apa meski beda divisi. Nanti aku yang bilang ke bos," ucap Randy penuh semangat. Elijah awalnya menolak karena merasa sungkan, tetapi akhirnya menerima ajakan itu. Di restoran, mereka duduk bersebelahan. Percakapan mereka mengalir lancar, mulai dari cerita tentang pekerjaan hingga hal-hal ringan seperti makanan favorit. "Mas Randy, kenapa sih kamu selalu berusaha bikin orang lain nyaman?" tanya Elijah tiba-tiba. Randy terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku cuma nggak mau orang-orang merasa sendirian. Aku tahu rasanya bekerja di bawah tekanan. Kalau aku bisa bikin seseorang merasa lebih baik, itu sudah cukup buatku." Jawaban itu membuat Elijah semakin kagum. Ia merasa beruntung memiliki Randy sebagai teman sekaligus penyemangat di tempat kerja. Randy yang ditatap oleh Elijah, tampak malu dan canggung. "Kenapa kamu melihatku seperti itu?" Elijah tersenyum lalu berkata, "Aku beruntung bisa bertemu dengan teman baik sepertimu." Randy tersenyum dan semakin canggung mendengar pujian Elijah. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Randy selalu siap membantu Elijah, baik dalam pekerjaan maupun hal-hal kecil seperti membawakan makanan saat jam lembur. Sebaliknya, Elijah juga sering membantu Randy memberikan masukan untuk proyek-proyek kecilnya. Suatu ketika,
Randy mengalami kesulitan dalam mengerjakan laporan analisis. Elijah tanpa ragu menawarkan bantuan. Mas Randy, aku pernah bikin laporan serupa. Kalau kamu mau, aku bisa tunjukin caranya, ucap Elijah. Serius? Wah, terima kasih sekali, Elijah. Kamu memang penyelamatku. Balas Randy dengan senyum lebar. Malam itu, mereka duduk berdampingan di meja kerja Randy. Elijah menjelaskan langkah-langkahnya dengan sabar, sementara Randy mencatat dengan tekun. Kamu bikin semuanya kelihatan lebih mudah, ucap Randy dengan kagum. Enggak juga, Mas Randy. Aku cuma punya sedikit pengalaman lebih dulu, jawab Elijah merendah. Rasa saling mendukung ini membuat hubungan mereka semakin kuat. Meskipun belum ada pernyataan eksplisit tentang perasaan mereka, kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menguatkan di tengah kesibukan kerja. Dan terkadang Randy mencuri-curi pandang di saat Elijah sibuk. Wanita itu selalu menarik perhatiannya hingga ia tak pernah bosan memandang Elijah. Dalam hati kecil mereka, baik Elijah maupun Randy tahu bahwa hubungan ini spesial. Mereka saling memahami tanpa perlu banyak kata, dan dukungan yang mereka berikan satu sama lain menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. 60. Namun, mereka juga menyadari pentingnya menjaga profesionalisme. Batasan-batasan itu tetap ada, tetapi tidak mengurangi kehangatan dalam hubungan mereka. Di kantor Astra, mereka mungkin hanya rekan kerja, namun di balik itu semua, mereka adalah dua jiwa yang saling mendukung untuk tumbuh dan berkembang. 61. Setahun telah berlalu sejak pertemanan mereka dimulai. Randy dan Elijah kini semakin akrab, namun tetap menjaga batas profesionalisme di kantor. Meskipun begitu, hati Randy tak lagi mampu menyembunyikan rasa yang terus tumbuh. Dia telah jatuh cinta pada Elijah, bukan sekadar karena kecantikannya, tapi karena ketulusan, kerja keras, dan semangat yang selalu terpancar darinya. Pada suatu malam di kontrakannya, Randy termenung memandangi cincin sederhana yang telah ia beli beberapa hari lalu. Bukan cincin mahal dari toko perhiasan mewah, namun cincin itu dipilih dengan hati-hati, sesuai dengan kepribadian Elijah yang sederhana namun penuh keanggunan. Dia telah memutuskan, malam itu juga, bahwa sudah waktunya menyatakan perasaannya, dan ia tahu bahwa Elijah tidak suka pacaran. Oleh sebab itu, ia berencana untuk melamar Elijah. Randy memilih taman kota sebagai tempat untuk melamar. Tempat itu memiliki kenangan khusus bagi mereka berdua. Setahun lalu, setelah salah satu presentasi besar di kantor, mereka berjalan-jalan di taman itu untuk menghilangkan penat. Di sana, Randy pertama kali merasa bahwa Elijah adalah seseorang yang istimewa. Malam itu, Randy meminta Elijah untuk menemuinya di taman setelah jam kerja. Dengan sedikit ragu, Elijah menerima ajakan itu, meski merasa heran mengapa Randy ingin bertemu di taman pada malam hari. Saat Elijah tiba, Randy sudah menunggu di salah satu bangku taman. Ia mengenakan kemeja putih bersih, tampak gugup namun berusaha tenang. Tangan kirinya menggenggam erat kotak kecil berisi cincin, sementara tangan kanannya sesekali mengusap tengkuknya, kebiasaan yang selalu ia lakukan saat cemas. Elijah melangkah mendekat, tersenyum lembut seperti biasa. Mas Randy, ada apa? Kok mendadak ngajak ke sini malam-malam? Randy berdiri, menatap Elijah dengan sorot mata penuh rasa. Aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan, Elijah. Sesuatu yang sudah lama aku pendam. Elijah mengernyitkan dahi, sedikit terkejut. Apa itu, Mas Randy? Randy menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Elijah, selama setahun ini, kamu bukan hanya teman atau rekan kerja bagiku. Kamu telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku mencintaimu. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. La kemudian berlutut di depan Elijah, membuka kotak kecil itu, memperlihatkan cincin sederhana yang bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Elijah, maukah kamu menikah denganku? Elijah terkejut, matanya mulai berkaca-kaca.
Ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi momen sebesar ini. Hatinya berdebar kencang, namun juga dipenuhi oleh kebahagiaan yang tak terkira. Mas Randy. Elia berbisik, suaranya sedikit bergetar. Aku juga mencintaimu. Dan aku sangat bersyukur atas keberadaanmu dalam hidupku, aku menerima lamaranmu. Air mata menetes di pipi Elia, namun senyum lebar menghiasi wajahnya. Randy merasa lega sekaligus bahagia. Lah bangkit berdiri, hampir refleks ingin memeluk Elia. Namun, Elia tiba-tiba mundur, menjauh dari Randy. Maaf Mas Randy, kita belum menikah. Tidak pantas kalau kita berpelukan. Apalagi di tempat seperti ini, ucap Elia dengan suara lembut namun tegas. Randy tersenyum kaku, merasa malu namun menghormati prinsip Elia. Maaf, Elia. Aku terlalu bahagia sampai lupa diri. Elia menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku senang melihat Mas Randy seperti ini. Randy terdiam sejenak sebelum berkata, maaf kalau aku melamarmu di taman. Aku tahu ini bukan restoran mewah atau tempat istimewa. Aku ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, tapi... 62. Elia dengan lembut memotong ucapannya. Mas Randy, dimanapun itu, aku tetap bahagia. Lamaran ini bukan tentang tempat atau kemewahan, tapi tentang ketulusan dan kasih sayang. Aku tidak butuh restoran mewah. Aku hanya butuh kamu dan cinta yang tulus. Itu sudah lebih dari cukup. Mendengar kata-kata itu, hati Randy dipenuhi rasa haru. Ia menggenggam tangan Elia dengan lembut, merasakan kehangatan yang membuat keyakinannya semakin mantap. Terima kasih, Elia. Terima kasih sudah menjadi temanku selama di kota ini. Elia tersenyum tulus. Sama-sama, Mas Randy. Kamu tahu, satu-satunya orang yang tulus dan baik padaku di kota ini adalah kamu. Saat aku pertama kali datang, tidak ada yang peduli padaku. Banyak yang justru memandang rendah karena aku hanya pemuda kampung. Aku tidak menyalahkan mereka, karena aku sadar, aku datang dengan penampilan sederhana, mencoba mencari pekerjaan. Tidak mungkin aku berharap ada yang tulus. Tapi kamu hadir tanpa peduli latar belakangku. Kamu mengisi hari-hariku dengan kebaikanmu. Elia menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Karena aku melihat ketulusan di diri Mas Randy. Aku berteman bukan karena penampilan, tapi karena hati. Mas Randy punya hati yang baik dan tulus. Bagaimana mungkin aku mengabaikan orang sebaik itu? Mereka kemudian duduk bersama di bangku taman, menikmati malam yang tenang. Tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tulus di antara mereka. Cukup untuk menjadikan malam itu salah satu momen paling berharga dalam hidup mereka. Setelah puas berada di taman, mereka kembali. Elia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, untuk memberi kabar gembira itu. Ketika ia tiba, Julia yang sedang duduk di ruang tamu langsung menyambutnya. Elia, sudah lama sekali kamu tidak pulang. Apa kabar, sayang? Julia memeluk anaknya dengan hangat. Baik, Ma. Maaf ya, akhir-akhir ini sibuk banget, jawab Elia sambil tersenyum. Satria muncul dari ruang kerja. Loh, Elia. Apa yang membawamu pulang hari ini? Ada kabar penting. Tanyanya, setengah bercanda. Elia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Pak, Ma. Aku mau kasih tahu sesuatu. Aku dilamar seseorang, dan kami berencana menikah. Julia dan Satria saling berpandangan, terkejut namun jelas senang mendengar kabar itu. Julia langsung bertanya, dilamar. Wah, selamat. Tapi, siapa dia, sayang? Keluarga dari mana? Elia tersenyum lembut. Namanya Randy, Ma. Dia pemuda dari kampung, sederhana, tapi orangnya sangat baik dan tulus. Dia menerima aku apa adanya. Julia tersenyum lega mendengar penjelasan itu, sementara Satria terlihat merenung sejenak sebelum berkata, kalau dia tulus dan baik, itu sudah lebih dari cukup. Papa senang kamu menemukan orang yang tepat. Julia menambahkan, kalau begitu,
kita harus merayakannya. Kita buat pesta meriah, undang semua keluarga dan teman-teman. Namun Elia segera menggeleng. Ma, aku tidak mau pesta besar-besaran. Mas Randy tidak tahu siapa keluarga kita sebenarnya. Dia tidak tahu papa dan mama punya bisnis. Dia hanya tahu kalau aku gadis miskin yang berusaha bekerja untuk masa depan. Satria mengangkat alis. Sampai kapan kamu akan menyembunyikannya, Elia? Apa dia tidak curiga? Elia menjawab dengan lembut, Mas Randy punya mimpi besar, Pak. Dia ingin memiliki bisnis sendiri. Sekarang, dia bekerja di perusahaan sambil menabung untuk membuka toko furnitur miliknya. Mas Randy ingin semuanya berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri. Kalau dia tahu aku adalah anak papa dan mama, juga keponakan paman Abi, aku khawatir dia akan merasa minder. Aku tidak ingin itu terjadi, Pak. Aku ingin menjaga harga dirinya. Satria tersenyum mendengar penjelasan itu. Dia punya ambisi yang bagus. Tapi bagaimana kalau papa? 63. Belikan toko untuknya, sekaligus modal untuk memulai bisnisnya. Elia tampak ragu. Tapi, Pak, Mas Randy nanti bisa curiga. Dia orang yang sangat mandiri. Satria menepuk pundak anaknya. Kalau kamu khawatir dia tersinggung, bilang saja itu hadiah pernikahan dari papa dan mama. Kita ingin mendukung masa depan kalian. Julia mengangguk setuju. Lagi pula, kami ingin dia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga kita. Setelah berpikir sejenak, Elia akhirnya tersenyum. Baiklah, kalau begitu, aku akan bicara dengan Mas Randy nanti. Mereka pun berbincang lebih lanjut, membahas rencana pernikahan sederhana sesuai keinginan Elia, namun tetap penuh kehangatan dan cinta keluarga. Di hati kecilnya, Elia bersyukur memiliki orang tua yang begitu pengertian dan mendukung. 64. Randy merasa waktunya sudah tiba untuk memperkenalkan keluarganya kepada Elia. Ia tahu bahwa proses melamar tidak hanya soal cinta di antara mereka berdua, namun juga restu dari keluarga masing-masing. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa kedua orang tuanya, Pak Wahyu dan Bu Mirna, dari desa ke kota untuk ikut serta dalam proses lamaran ini. Di pagi yang cerah, Pak Wahyu dan Bu Mirna tiba di kontrakan Randy dengan tas-tas besar di tangan mereka. Randy menyambut mereka dengan senyum hangat, meski dalam hatinya ada sedikit kecemasan. Ia tahu bahwa ibunya adalah tipe orang yang sangat cerewet, terutama soal menantu. Randy, kamu yakin gadis yang mau kamu lamar itu gadis baik-baik? Tanya Bu Mirna begitu mereka duduk di ruang tamu kontrakan Randy. Ibu ini kenapa langsung tanya seperti itu? Elia itu gadis yang sangat baik, Bu. Dia pekerja keras, penyayang, dan pintar, pokoknya, dia gadis yang sempurna untuk jadi istri, jawab Randy dengan yakin. Namun, Bu Mirna belum puas. Tapi, kamu tahu kan, jadi istri itu nggak cuma butuh baik hati. Dia harus bisa ngurus rumah, masak, urus anak, dan pastinya harus punya pekerjaan yang jelas. Kalau nggak punya pekerjaan, nanti kamu saja yang capek kerja sendirian. Pak Wahyu menegur istrinya dengan lembut. Sudahlah, Mirna. Kamu belum kenal Elia. Jangan langsung menilai seperti itu. Tapi kan, Pak, Ibu cuma ingin yang terbaik untuk Randy, sahut Bu Mirna dengan nada membela diri. Randy menghela napas panjang, mencoba menjelaskan dengan sabar. Bu, Elia memang bukan anak orang kaya, tapi dia bekerja di perusahaan yang baik dan punya masa depan. Yang lebih penting, dia punya prinsip hidup yang kuat. Dia sederhana, jujur, dan tulus. Bu, aku nggak pernah merasa sebahagia ini sejak kenal Elia. Mendengar nada serius dari Randy, Bu Mirna mulai melunak. Ia tersenyum tipis sambil berkata, ya sudah, kalau kamu yakin dia yang terbaik, Ibu juga mau percaya. Tapi nanti kalau kita bertemu dia, Ibu tetap mau lihat langsung, ya. Jangan sampai menyesal belakangan. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau mendukung, jawab Randy lega.
Setelah beberapa saat berbincang, mereka mulai merencanakan kunjungan ke rumah Elijah. Randy memutuskan untuk menghubungi Elijah terlebih dahulu agar ia siap menerima kunjungan ini. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Elijah. "Assalamualaikum Elijah." Suara Randy terdengar hangat di ujung telepon. "Waalaikumsalam Mas Randy. Ada apa?" jawab Elijah dengan nada lembut. "Aku mau kasih tahu, kalau orang tuaku sudah tiba di Jakarta. Insya Allah, lusa aku dan orang tuaku akan datang ke rumahmu. Aku bawa bapak dan ibu. Kami ingin melamar kamu secara resmi," ucap Randy dengan nada antusias. Elijah senang mendengar Randy dan orang tuanya ingin datang melamarnya. Hatinya berbunga-bunga dan ia langsung mengiyakan permintaan Randy. Setelah telepon ditutup, Elijah segera berbicara dengan orang tuanya, Julia dan Satria. Ia meminta mereka untuk pindah sementara ke rumah sederhana yang lebih sesuai dengan citra yang ingin ia tunjukkan kepada keluarga Randy. "Ma, Pa, aku mohon pengertiannya. Aku ingin Mas Randy merasa nyaman saat datang melamar. Aku nggak mau dia terbebani dengan identitas keluarga kita. Kalau dia tahu segalanya sekarang, aku khawatir kepercayaan dirinya akan hilang," ucap Elijah lirih. Julia menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kami mengerti, Nak. Kalau itu yang terbaik menurutmu, kami 65 akan mendukung. Tapi ingat, pastikan ini keputusan yang tepat." Satria mengangguk, setuju dengan istrinya. "Kami akan segera berkemas. Jangan khawatirkan apapun. Yang penting kamu bahagia." Dengan dukungan orang tuanya, Elijah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut keluarga Randy. Meskipun situasinya tidak sederhana, ia yakin semua akan berjalan dengan baik. Di hatinya, ia merasa optimis bahwa cinta mereka mampu mengatasi segalanya. 2 hari kemudian, Elijah bersama kedua orang tuanya, telah menata diri di rumah sederhana yang telah dipilih sebelumnya. Rumah kecil itu tampak rapi dan bersahaja, dengan perabotan yang sederhana namun tetap nyaman. Elijah memastikan semuanya terlihat sebaik mungkin untuk menyambut keluarga Randy. Ketika hari yang dinanti tiba, Elijah mengenakan kebaya sederhana berwarna abu-abu yang memancarkan keanggunannya. Julia dan Satria, dengan pakaian rapi, mendampingi putri mereka sambil sesekali saling bertukar senyum untuk menenangkan suasana hati yang sedikit tegang. Sekitar pukul 3 sore, suara ketukan pintu terdengar. Elijah segera membukakan pintu. Di sana, berdiri Randy bersama kedua orang tuanya, Pak Wahyu dan Bu Mirna. Mereka membawa sebuah hantaran kecil berisi buah-buahan, kue tradisional, dan makanan khas lainnya sebagai simbol keseriusan. "Assalamualaikum," sapa Randy hangat sambil tersenyum. "Waalaikumsalam," jawab Elijah dengan lembut, kemudian mempersilakan mereka masuk. Keluarga Randy duduk di ruang tamu sederhana itu, yang telah disiapkan dengan meja kecil beralas kain batik dan beberapa penganan. Suasana canggung di awal perlahan mencair ketika mereka mulai berbincang santai. Pak Wahyu membuka pembicaraan dengan hangat, sementara Julia dan Satria menyambut mereka dengan ramah. Setelah beberapa saat, Randy mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan penuh keyakinan memulai maksud kedatangannya. "Pak, Bu, saya dan orang tua saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin melamar Elijah secara resmi untuk menjadi istri saya." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Satria dan Julia. Bu Mirna mencuri pandang ke arah Elijah, seolah menilai lebih dalam sosok yang akan menjadi bagian dari keluarganya. Satria tersenyum, lalu menatap putrinya dengan penuh kasih. "Elijah, bagaimana menurutmu? Ini adalah keputusan besar dalam hidupmu." Elijah menunduk malu, lalu menjawab dengan suara lembut, "Saya menerima lamaran Mas Randy, Pak, Ma." Jawaban itu membuat suasana menjadi lebih hangat. Satria mengangguk, kemudian berkata kepada Randy dan keluarganya, "Kami menerima lamaran ini dengan hati yang lapang. Kami percaya Elijah dan Randy bisa saling melengkapi dan membangun keluarga yang bahagia." Bu Mirna yang sebelumnya terlihat ragu, kini ikut tersenyum lega. "Alhamdulillah.
Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kalian berdua. Percakapan berlanjut dengan suasana yang semakin akrab. Kedua keluarga membahas tanggal pernikahan. Julia dan Bu Mirna mulai saling berbagi cerita, sementara Randy dan Elia sesekali saling bertukar pandang penuh arti. Hari itu berakhir dengan doa bersama untuk keberkahan hubungan Randy dan Elia. Kedua keluarga merasa puas dan bahagia, yakin bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan. Saat keluarga Randy pamit pulang, Elia merasa lega dan bersyukur karena segalanya berjalan dengan lancar. Di depan pintu, Randy menatap Elia dengan senyuman hangat sebelum pergi. Terima kasih, Elia. Aku nggak sabar menantikan hari di mana kita bisa memulai hidup bersama. Elia tersenyum malu, lalu menjawab dengan lirih, aku juga, Mas. Ketika mobil yang disewa Randy perlahan menjauh, Julia dan Satria memeluk Elia erat. Kami bangga padamu, nak, ucap Julia, membuat mata Elia berkaca-kaca. 66. Di hati kecilnya, Elia merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. 67. Di kantor tempat Elia bekerja, suasana terasa lebih hangat dan penuh semangat dari biasanya. Hari itu bukan sekadar hari kerja biasa baginya, melainkan momen spesial yang sudah lama ia nantikan. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak kunjung pudar dari wajahnya, ia berjalan dari satu meja ke meja lainnya, membagilkan undangan pernikahannya kepada rekan-rekan kerja. Setiap undangan yang ia berikan disambut dengan antusiasme yang tulus. Beberapa rekan langsung mengucapkan selamat, sementara yang lain berseru dengan nada bercanda, seolah tak percaya akhirnya Elia akan menikah. Beberapa bahkan menggoda, mengatakan bahwa mereka sudah lama menunggu momen ini terjadi. Wah, akhirnya ya, Elia. Selamat, ya. Seru Mbak Rina dengan penuh semangat, matanya berbinar saat menerima undangan itu. Elia tertawa kecil, rasa bahagia memenuhi dadanya. Ia merasa beruntung memiliki rekan-rekan kerja yang begitu suportif dan ikut berbahagia untuknya. Terima kasih, Mbak Rina. Aku benar-benar berharap kamu bisa datang ke pernikahanku, ujarnya tulus. Pastilah. Aku nggak akan melewatkan hari bahagiamu, jawab Mbak Rina dengan senyum lebar. Di sudut ruangan, beberapa rekan lain ikut mengangkat suara, menyemangati Elia. Calon pengantin, senyumnya makin manis, nih. Goda salah satu dari mereka, membuat yang lain tertawa. Elia hanya menggeleng sambil tersenyum, pipinya sedikit memerah. Kalian ini ada-ada saja, ucap Elia sambil tetap melanjutkan membagikan undangan. Suasana di kantor yang biasanya penuh kesibukan hari itu terasa lebih hangat, dipenuhi canda tawa dan kegembiraan yang menjalar dari satu meja ke meja lainnya. Bagi Elia, momen ini bukan hanya tentang membagikan undangan, namun juga merasakan kasih sayang dan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Setelah selesai membagikan undangan kepada sebagian besar rekan kerjanya, Elia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah menuju ruangan Kairos, atasannya. Ia mengetuk pintu dengan sopan, berusaha mengendalikan kegugupan yang tiba-tiba menyelip di dadanya. Masuk, suara Kairos terdengar dari dalam, tegas dan tanpa intonasi berlebih. Elia membuka pintu dan melangkah masuk dengan percaya diri, tetap menjaga sikap sopan di hadapan atasannya. Di balik meja kerjanya, Kairos duduk dengan postur tegap, wajahnya serius seperti biasa. Tatapan tajamnya masih terfokus pada tumpukan dokumen yang tengah ia periksa. Namun, begitu menyadari kehadiran Elia, ia mengangkat wajah dan memberi isyarat agar perempuan itu duduk. Ada masalah? Tanya Kairos singkat, nadanya tetap formal dan sedikit dingin, seperti biasanya. Elia tetap tersenyum tipis, lalu mengulurkan sebuah undangan yang telah ia persiapkan. Saya tidak membawa masalah, Pak. Saya hanya ingin memberikan ini, ucap Elia dengan nada tenang. Undangan pernikahan saya. Saya harap Bapak bisa datang. Sejenak, Kairos terdiam. Tatapannya tertuju pada undangan yang kini ada di tangannya. Jemarinya menggenggamnya erat,
tapi ekspresinya sulit ditebak. Pernikahan. Ulangnya pelan, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Elijah mengangguk dengan semangat. Iya, Pak. Saya akan menikah bulan depan. Kairos menatapnya beberapa detik, lalu menarik napas perlahan. Senyum tipis akhirnya terukir di wajahnya namun tak sepenuhnya terasa tulus. Selamat, ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga kau bahagia. La berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang terdengar lebih dingin. Tapi sepertinya aku tidak bisa datang. Pekerjaanku lebih penting dari ini. 68. Ucapan itu membuat Elijah sedikit tersentak, meskipun ia segera menguasai diri. Senyumnya tidak pudar, meski ada sesuatu yang terasa mengganjal di hatinya. Terima kasih atas doanya, Pak. Saya tetap berharap Bapak bisa datang, ucapnya dengan sopan. Kairos tidak memberikan jawaban. Hanya anggukan kecil sebelum Elijah berpamitan dan keluar dari ruangannya. Begitu pintu tertutup, ekspresi Kairos perlahan berubah. Senyum tipis yang tadi dipaksakan menghilang. Digantikan oleh sorot mata yang sulit dijelaskan. Ia menatap undangan di tangannya cukup lama, seakan lembaran itu bukan sekadar kertas, melainkan sebuah kenyataan yang berat untuk diterima. Helaan napas berat lolos dari bibirnya. Dengan gerakan pelan, ia meletakkan undangan itu di atas meja, lalu menyandarkan punggung ke kursinya. Pandangannya menerawang, sementara pikirannya dipenuhi sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Hari pernikahan Elijah dan Randy akhirnya tiba. Gedung pernikahan dipenuhi dengan dekorasi indah yang menciptakan suasana hangat dan romantis. Para tamu berdatangan dengan wajah ceria, membawa serta doa dan kebahagiaan untuk pasangan pengantin. Elijah tampak anggun dalam balutan gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan, kilauan lembut dari kainnya berpadu sempurna dengan cahaya ruangan. Di sampingnya, Randy berdiri dengan senyum bahagia, matanya tak lepas dari wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Di antara kerumunan, rekan-rekan kerja Elijah hadir, menyampaikan ucapan selamat dengan penuh semangat. Tawa dan canda memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang hangat dan penuh sukacita. Namun, di sudut ruangan, sosok Kairos berdiri diam. Ia datang, meski sebelumnya sempat mengatakan sebaliknya. Ekspresinya sulit ditebak saat matanya mengikuti setiap gerak Elijah yang kini dikelilingi oleh orang-orang yang berbahagia untuknya. Tangannya menggenggam undangan yang selama ini ia simpan dalam saku jasnya, selembar kertas yang kini terasa lebih berat dari seharusnya. Saat tiba waktunya bagi pasangan pengantin untuk menerima ucapan selamat, Kairos akhirnya melangkah mendekat. Elijah yang awalnya terkejut melihatnya, segera mengembangkan senyum hangat. Terima kasih sudah datang, Pak Kairos, ucapnya tulus. Kairos menatapnya sejenak sebelum mengangguk pelan. Semoga kalian berdua bahagia. Meskipun suaranya terdengar tenang, ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit diartikan, sebuah perasaan yang hanya ia sendiri yang tahu. Namun, ia tetap memasang senyum tipis sebelum akhirnya berpamitan. Saat Kairos berjalan menjauh, suara tawa dan kebahagiaan yang memenuhi ruangan perlahan meredup dalam pikirannya. Langkahnya tegap, tapi di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa ia hindari. Dan ketika ia akhirnya melangkah keluar dari gedung, udara malam terasa lebih dingin dari yang ia perkirakan. Di dalam ruangan, acara berlangsung dengan meriah. Rekan-rekan Elijah lainnya sibuk mengambil foto bersama pengantin. Julia dan Satria tampak haru melihat putri mereka melangkah ke babak baru dalam hidupnya, namun ada rasa bersalah yang terus mengganggunya karena mereka tidak mengatakan apapun pada Abi tentang pernikahan Elijah. Mas, Abi pasti akan marah karena kita tidak bilang padanya tentang pernikahan Elijah, ucap Julia. Marah pasti, tapi mau bagaimana lagi? Elijah tidak mau pamannya tahu. Aku juga sebenarnya tidak mau bilang ke Abi dulu karena dia lebih ribet dari emak-emak kompleks. Apalagi kalau tahu Elijah sengaja bohong pada keluarga suaminya tentang status sosial kita. Bagiku, yang penting Elijah bahagia. Kalau masalah Abi, diurus belakangan saja.
Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Elia sudah terlanjur nikah, ucap Satria tampak tenang. Julia tidak mau membahas itu lagi. Dia hanya mendoakan anaknya agar bahagia. Pak Wahyu dan Bu Mirna, orang tua Randy, juga tak henti-hentinya mengucap syukur atas momen bahagia ini. Setelah sesi ucapan selamat selesai, para tamu mulai menikmati hidangan yang telah disiapkan. Makanan 69. Tradisional hingga modern tersaji di meja prasmanan, memanjakan lidah setiap tamu yang hadir. Teman-teman Elia memuji dekorasi serta suasana acara yang terasa hangat dan berkesan. Di luar gedung, Kairos berdiri sejenak, menatap langit malam. Angin lembut berhembus, seolah membawa pergi perasaan yang selama ini ia pendam. Dengan langkah mantap, ia pergi, meninggalkan perasaan yang tak pernah terucap. Sementara itu, di dalam gedung, Elia dan Randy berdansa perlahan diiringi musik romantis. Tatapan mereka penuh cinta, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Para tamu bersorak riuh, menikmati kebahagiaan yang terpancar dari pasangan pengantin. Hari itu berakhir dengan sempurna. Kebahagiaan Elia dan Randy menjadi pusat perhatian, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap tamu yang hadir. Meski ada hati yang diam-diam terluka, cinta tetap menjadi kemenangan yang dirayakan oleh semua orang. Tamat.